Baiklah, kalau yang tadi kita sudah mempelajari tentang penggunaan single diode sebagai penyearah arus dan tegangan dari AC ke DC, maka sekarang kita akan melihat penggunaan yang lebih banyak diaplikasikan, misalkan di dalam suatu adaptor, yaitu dengan mempergunakan four diode rectifier atau penyearah yang terdiri dari jembatan berupa 4 dioda. Nah, ini sering dipergunakan pada adaptor, disebut juga dengan four diode rectifier atau terkadang disebut juga dengan bridge rectifier. Sekarang kita lihat bagaimana cara kerjanya. Di sini, Ibu sudah mempunyai tegangan masukan, yaitu berupa sumber tegangan AC, yang bakal Ibu searahkan dengan mempergunakan rangkaian jembatan ini. Ibu di sini memiliki 4 buah dioda, ini kita katakan dioda pertama, ini dioda kedua, ini dioda ketiga, dan ini dioda keempat. Lalu untuk menghasilkan tegangan di sini itu kita sambungkan dengan sebuah resistor ataupun beban. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, ketika di sini ada masuk tegangan yang positif seperti yang tadi ya, ini tegangan positif, maka polaritas dari tegangan masukan yang ada di sini itu juga akan menjadi satu positif, satu negatif atau seperti ground. Nah, di sini itu akan mengalir arus. Ketika menemui titik percabangan, maka dia seperti hukum Kirchhoff 1 itu akan dialirkan ke masing-masing percabangan. Namun karena di bagian satu ini jika kita alirkan arus berarti dia dibias mundur, maka di sini dia tidak akan ada arus yang mengalir. Arus akan mengalir ke daerah yang dioda 2 karena di sini tuh berarti akan dibias maju mengikuti arah dari tegangan masukannya. Sehingga dia dibias maju seperti ini. Selanjutnya, ketika melalui titik cabang ini juga tidak akan ada yang masuk ke dioda 3 karena di sini juga berupa bias mundur. Kalau misalnya kita berikan arus, maka arus hanya akan mengalir ke daerah yang resistor saja seperti ini dan membentuk luaran. Namun luaran itu kan harus ada groundnya ya, artinya dia di sini harus berjalan dulu mencari di mana arah groundnya. Berarti ini terus mengalir ke sini. Selanjutnya di sini melalui titik percabangan lagi, arus itu mengalir ke arah ground sehingga di sini arus mengalir itu bukan ke dioda yang nomor 1, melainkan dioda yang nomor 4. Karena kita tahu ya, tegangan itu dari yang lebih positif ke yang lebih negatif. Sehingga arusnya mengalir seperti ini dan akhirnya dia membentuk satu rangkaian tertutup ke ground. Sehingga di sini tegangan keluaran yang ada dari satu putaran ini itu adalah seperti ini. Ini adalah hasil dari tegangan keluaran tegangan masukan ini. Dengan kata lain, polaritas positif itu menyebabkan outputnya sama dengan inputannya. Selanjutnya, seandainya di sini kita memiliki tegangan input yang bagian negatif. Nah, tegangan input yang bagian negatif berarti sekarang dia terbalik. Yang ini menjadi negatif, yang ini menjadi positif. Tetapi di sini kan kita mempunyai dioda dengan arah yang berbeda, sehingga kita ikuti saja jalurnya seperti apa. Sebagai contoh, berarti ini jalurnya itu adalah ke arah sini, dan kemudian dia akan masuk ke arah ini. Ketika melewati titik cabang ini, maka yang dibias maju itu adalah dioda yang 3, sedangkan dioda 4 itu bias mundur ketika ada tegangan masukan di sini. Berarti ini tidak akan ada arus yang mengalir, arus mengalir ke dioda yang 3 seperti ini. Mengalir ke sini dan menemui titik cabang. Selanjutnya ini tidak mungkin mengalir ke 2 karena ini adalah bias mundur, sehingga dia akan mengalir menuju si resistor. Nah, untuk membentuk satu lingkaran tertutup harus ke ground. Maka dia kembali menuju ke titik percabangan ini, dan pada titik percabangan ini sekarang groundnya adalah jika dia melewati si dioda yang nomor 1. Sehingga ini dia akan lewat dioda nomor 1 dan mengalir ke ground yang kedua. Karena di sini sekarang yang biru ini itu groundnya berada di daerah ini. Berarti di sini polaritas untuk yang negatif itu outputnya adalah minus dari inputnya atau berlawanan arah dengan inputnya berdasarkan apa yang sudah kita teliti tadi. Karena kalau kalian
perhatikan di sini, ini outputnya arahnya juga tetap sama ya, seperti ini. Oleh sebab itu, di sini outputnya juga ada dan sama dengan inputannya, tetapi berlawanan arah. Kalau inputnya dia negatif, maka outputnya dia positif. Begitu selanjutnya, sehingga diperolehlah bagian yang ini, kemudian bagian yang ini, untuk bagian yang ini, dan untuk bagian yang ini, dan seterusnya. Demikian sehingga sekarang sudah searah dari arus AC kita. Sekarang kita akan membahas bagaimana jika kita menambahkan kapasitor untuk memperhalus tegangan keluaran yang dihasilkan dari penyearah arus yang mempergunakan 4 dioda. Seperti yang tadi, kita itu mempergunakan kapasitor yang dihubungkan dengan beban, maka sama, di sini kita juga mempergunakan kapasitor yang dihubungkan dengan beban pada daerah tegangan keluaran. Sekarang kita lihat apa perbedaannya. Sama seperti yang tadi. Sekarang kita perhatikan, jika di sini kita memberikan tegangan masukan bagian yang positif, itu yang Ibu tandai kuning ini. Selanjutnya di sini berarti itu tegangan masukannya itu di sini kutub positif, di sini kutub negatif, sehingga dia akan mengalir arus dari daerah ini sama seperti tadi. Ketika masuk ke titik cabang, dia akan memilih yang diodanya di bias maju, berarti daerah ini, lalu dia masuk ke sini, lalu dia mengarah ke resistor, dan karena di sini ada titik cabang yang mengarah ke kapasitor, maka sebagian dari arus yang mengalir, muatan-muatan yang mengalir tersebut itu akan disimpan di kapasitor. Sehingga ini sama ya, mengalir lagi seperti yang tadi, lalu dia menemui titik cabang ini, dia memilih yang daerah ini untuk dapat kembali ke ground, sehingga menimbulkan adanya satu lingkaran penuh dan membentuk tegangan keluaran yang sama dengan tegangan masukannya. Jadi seperti ini. Selanjutnya di sini, daerah penurunan tegangan yang Ibu tandai dengan warna hijau ini, daerah ini itu menyebabkan V-in-nya lebih kecil daripada V pada kapasitor. Seperti yang kita ketahui tadi, ini kan sebagian muatan disimpan di kapasitor. Jadi sekarang si kapasitor itu seperti baterai yang juga menyediakan sumber tegangan. Dan pada saat ini terjadi penurunan tegangan di sini, itu V-in-nya lebih kecil dari kapasitor. Itu artinya dari V-in ini itu tidak ada yang masuk ke rangkaian. Sedangkan V-out-nya itu merupakan hasil dari kapasitor. Jadi kalau ini positif, ini negatif mengikuti yang ini akan menyebabkan V-out-nya itu berasal dari sini, berasal dari menghasilkan V-out yang berasal dari kapasitor. Pada daerah itu, maka seperti yang tadi pada single diode, itu akan ada penurunan tegangan seperti ini. Jadi penurunan tegangannya itu tidak langsung seperti ini yang ada pada tanpa kapasitor, tetapi penurunan tegangannya itu halus seperti ini. Dan ketika sampai di puncak ini, berada di puncak ini, kalau kalian perhatikan ya, ini kan daerah puncak ya, yang sebenarnya amplitudonya itu maksimum. Amplitudonya maksimum sehingga di sini V-in-nya secara besar itu lebih besar dari yang ada di kapasitor. Karena kapasitornya tadi masih ada nyimpen arus ya. Kalau kalian perhatikan, ini kan dia tidak sampai 0. Dia hanya sampai di sini saja. Tapi ketika dia sampai di sini, ternyata sekarang terbalik. V-in-nya sudah lebih besar daripada si kapasitornya. Sehingga dia tidak bisa lagi membuat dia yang mengeluarkan arusnya. Tetapi yang arus keluaran atau tegangan keluarannya itu berasal dari tegangan masukannya. Sehingga itu daerahnya, karena itu dia besar, itu menjadi seperti ini. Daerah yang merah tersebut. Selanjutnya di sini, setelah sampai di daerah yang merah, ini kan ada naik ya, naik daerah yang oranye yang Ibu berikan di gambar ini. Nah, pada daerah oranye ini kan yang negatif. Sehingga di sini itu arahnya positif dan ini negatif, sehingga arahnya akan terbalik. Dan sama seperti yang Ibu jelaskan di awal, sehingga di sini itu menghasilkan tegangan yang naik seperti ini. Ini daerah yang oranye. Berlanjut lagi kemudian ke daerah yang
kuning, daerah yang kuning ini yang membentuk puncak di sini. Selanjutnya daerah yang hijau lagi, penurunan ini, dan begitu seterusnya sehingga nanti keluarannya itu menjadi seperti ini. Dia lebih halus dibandingkan keluaran yang ini. Kalau ini kan keluarannya langsung jatuh, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, seperti itu. Tapi kalau ini dia tidak sampai jatuh, sudah naik lagi dan lebih halus, lebih stabil. Jadi sebenarnya kalau kalian bedah adaptor tersebut, dia merupakan konverter atau pengubah dari tegangan AC ke tegangan DC, maka itu di dalamnya kira-kira seperti ini. Dia mempergunakan 4 dioda seperti yang kita pelajari tadi, yang dimana keluarannya itu nanti, jadi ini bebannya ya, itu dihubungkan dengan kapasitor, sehingga yang dihasilkan kalau kalian perhatikan di sini, tegangan keluarannya itu dia halus seperti yang Ibu jelaskan tadi dibandingkan dengan tegangan masukannya. Jadi tegangan masukannya adalah AC, tegangan keluarannya itu sudah DC yang halus seperti ini. Karena adanya kapasitor, kemudian dioda sebagai penyearah arusnya yang terdiri dari 4 buah dioda. Sedangkan di sini kalau untuk adaptor sendiri ya, dia tuh pakai trafo untuk menurunkan tegangan sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh alat yang kita pakai. Dan kalau kalian perhatikan pada adaptor itu biasanya ada penandanya, itulah LED yang ada di sini. LED ini juga sebagai beban ya, maka dia dihubungkan ke dalam kapasitornya. Jadi ini bebannya ini juga sebagai beban di sini yang dihubungkan ke osiloskop dan menghasilkan luaran ini. Baiklah, jadi kira-kira seperti itu cara kerja dasar dari konverter ataupun pengubah sinyal dari AC ke DC, dari arus bolak-balik ke arus yang searah.